Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa walal hamdu fil ula wal akhirah. Walal hamdu fil ula wal akhirah wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak, ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang senantiasa mendapat curahan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita mengawali untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Dan tentu saja kita berharap pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa rangkaian ibadah Qiyamul Lail pada bulan Ramadan tahun ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan pada penghujung bulan Ramadan nantinya semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu tema yang mungkin tema ini menjadi tema yang trending untuk pada kondisi kekinian hari ini, yaitu misi Ramadan membentuk manusia yang ramah atau yang berakhlakul karimah, atau dengan kata lain bulan Ramadan adalah penuh dengan keramahan. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks surah Al-Baqarah ayat 183 yang diantara kita pasti sudah menghafal, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering kali diulang-ulang setiap pada bulan Ramadan. Tetapi tahukah kita apa esensi di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183? Secara makna di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu untuk berpuasa. Sebagaimana umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan mereka untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Tagline-nya yaitu tujuan orang berpuasa adalah tattaqun, yaitu bertakwa. Sebagian para ahli mufassir mengatakan bahwa tattaqun di sini, bertakwa di sini adalah manusia yang mampu membentuk dirinya itu berakhlakul karimah. Jadi di selain bahwa puasa itu membentuk orang yang bertakwa, maka sesungguhnya takwa itu telah mencakupi bahwa puasa atau orang yang bertakwa itu telah meliputi dari seluruh sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Itu adalah pada dasarnya adalah mereka adalah orang-orang yang ramah, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, orang-orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Hal ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi dasar bahwasannya orang yang nanti selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini nanti akan mendapatkan, kalau dia melakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan terbentuk pada karakter seseorang berpuasa itu memiliki karakter yang akhlakul karimah.
orang yang memiliki sifat yang santun, orang yang memiliki sifat yang ramah. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaimi. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang mukmin, ini yang perlu digarisbawahi ya. Sesungguhnya orang mukmin itu yang memiliki akhlak yang baik, memiliki sifat yang ramah yang baik, itu akan mampu mencapai derajat orang yang ahlu puasa dan orang yang ahlu sholat. Jadi orang yang bisa mendapatkan derajat ahlu sholat, orang yang mampu mendapatkan derajat ahlu puasa, itu hanya dimiliki orang-orang yang berakhlakul karimah. Hanyalah orang-orang yang memiliki karakter akhlakul karimah, sopan santun, yang memiliki sifat rahmah. Hanyalah orang-orang ini yang bisa memiliki derajat, mencapai derajat orang yang ahlu sholat dan ahlu puasa. Kalau orang yang kemudian keluar dari bulan Ramadan, kemudian daripada impact dari apa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu puasa, dia meninggalkan makan minum, berhubungan suami istri, tetapi kemudian output setelah dia keluar dari bulan Ramadan, namun kemudian tidak membentuk husnul khuluq, tidak membentuk akhlak yang baik, maka dia bukan termasuk orang yang ahlu puasa dan bukan termasuk orang yang ahlu sholat. Jadi ukurannya orang yang ahlu puasa dan ahlu sholat itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka taruhannya orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setiap saat dan waktu harus dilakukan dengan amal-amal salih, amal-amal kebajikan, supaya apa? Supaya ibadah Ramadannya itu, puasanya itu diterima oleh Allah. Maka banyak orang di dalam perjalanannya, di dalam melalui bulan Ramadan, banyak yang gagal. Tidak sedikit orang yang gagal di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Mungkin satu, waktunya tersia-sia. Kemudian yang kedua, banyak amalan-amalan sunnah yang kemudian terbuang percuma, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Padahal bulan Ramadan adalah bulan penuh maghfirah, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan kerahmatan lil alamin. Dan ini tidak mampu diakses oleh orang yang berpuasa, kecuali mereka orang-orang yang berpuasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubbas shaimi hadduhu min siyami al-ju' wal atas." Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, menahan minum, makan, hubungan syahwah nafsu, tetapi dia tidak dihitung mendapatkan pahala di bulan puasanya, kecuali al-ju' wal atas. Kecuali mereka hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga. Kalau ini yang didapatkan, maka levelnya orang yang berpuasa ini termasuk levelnya anak-anak si balita. Maka bagi kita kaum mukminin yang sudah dewasa, maka harus memiliki satu perbedaan di dalam melaksanakan ibadah puasa, betul-betul di planning secara bagus. Dan bulan Ramadan ini setidaknya kita sudah punya target. Target apa yang kita akan capai di bulan Ramadan ini? Mungkin bagi bapak-bapak yang belum bisa membaca Al-Quran, mungkin target untuk bulan Ramadan ini saya kepingin bisa membaca Al-Quran secara lancar. Mungkin bapak-bapak yang di bulan Ramadan ini punya target, buat target planning. Saya kepingin nanti di bulan Ramadan ini bisa melakukan ibadah umroh misalnya. Karena ibadah umroh di bulan Ramadan itu Masya Allah ya. Saya ingin iktikaf di Masjidil Haram, saya ingin iktikaf di Masjid Nabawi, saya ingin berkunjung di makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus punya planning. Nah kalau bulan Ramadan ini tidak punya planning, tidak punya target, muspro,
Apa yang didapatkan? Entek waktu ini media sosial, nonton YouTube, entek waktu ini ngarepi TV, nonton sinetron, mendadak artis jadi ulama, kan banyak itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini totoane taruhane rubba shaimi hadu min syamihi alju wal atas. Banyak orang yang beribadah puasa tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk lapar dan haus. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang menjadikan sebab Ramadan ini bisa menjadikan implikasi seseorang itu bisa berhusnul khuluq, bisa memberikan keramat tamahan terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Nabi SAW 14 abad yang lalu memberikan satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih, di mana Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa ala kulli amrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat santun. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ramah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersikap ramah, berakhlakul karimah dalam setiap perkara apapun. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngiris orang-orang yang mengaku dirinya mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menegakkan akhlakul karimah dalam dunia digital hari ini. Media sosial, baik di WA, Facebook, Instagram, kita sering jumpai ya orang-orang kalau membuat satu tagline menjadikan orang itu sakit hati. Kemudian berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor. Ini tidak menunjukkan, mencerminkan orang-orang yang berpuasa yang akan mendapatkan husnul khuluq, atau orang-orang yang berpuasa mendapatkan gelar derajat ahlus sholat dan ahlu puasa. Hal ini ma'asyiral muslimin, sidang sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai satu konsekuensi kita supaya kita menjadi orang-orang yang ahlu puasa, orang-orang yang ahlu sholat, maka di bulan Ramadan ini setidaknya yang harus kita hindari adalah ucapan-ucapan kotor ini harus kita hindari. Gunakan waktu kita, jangan waktu kita sia-siakan. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia berpuasa tidak juga meninggalkan ucapan-ucapan kotor, suka dusta, bohong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan, berhajat dengan puasanya. Maka ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, sidang sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai membenahi diri kita. Mari kita mulai di bulan Ramadan ini mengawali dengan sholat tarawih ini, kita sudah tancapkan dalam niat kita, ya Allah, saya ingin menghabiskan waktuku bulan Ramadan tahun ini ingin bisa khatam Quran. Ya Allah, saya ingin penuhi waktu di bulan Ramadan tahun ini, setidaknya saya bisa melakukan iktikaf 10 malam terakhir. Saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ini harus menjadi planning target, sehingga ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, setidaknya bulan Ramadan itu membekas pada hati kita, kemudian berimbas kepada amal-amalia kita dalam setiap hari dan keadaan. Ini yang bisa saya sampaikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah tausiah yang singkat ini setidaknya memotivasi diri kita agar kita di dalam melaksanakan ibadah puasa di tahun ini benar-benar kita perhatikan waktu-waktu kita.
Kita perhatikan sisa umur kita yang ada ini. Belum tentu tahun depan umur kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Maka jangan sia-siakan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tahun ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dimanage waktu kita. Pergunakan waktu kita. Jangan kemudian waktu kita sia-siakan. Kemudian kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mendapatkan al-ju' wal atas, yaitu haus, lapar dan haus saja. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memotivasi kita agar benar-benar di dalam melemapi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada ucapan kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebaikan, kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.